大家好，首先我要自我介绍，我叫李奇仁安罗丽，我是6年级的学生，我的学号是22，今年11岁。谢谢大家已经给了我机会，今天我要说一下关于 COVID-19。COVID-19 是什么？这是关于印尼 COVID-19 的发展，描述由于 COVID-19 对环境的影响条件如何保持健康。首先，我们先一起祷告。Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang di surga. Puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat, rahmat, dan kasih karunia-Mu, serta kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan proyek akhir tahun pembelajaran kelas 6. Kami mohon pendampingan-Mu dalam membuat tugas ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, berkatilah juga semua yang terlibat dalam kegiatan ini, agar diberi kemampuan yang cukup. Ya Tuhan, kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing agar kami mampu memahami dan melaksanakan proyek sesuai tanggung jawab yang diberikan. Ya Tuhan, seluruh doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Juru Selamat dan sahabat setia kami sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. COVID-19, Coronavirus Disease 2019, adalah penyakit menular dan memiliki banyak gejala yang disebabkan oleh jenis corona baru, yaitu SARS-CoV-2, yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019, yang bermutasi secara terus-menerus sehingga memiliki banyak varian. Ciri penderita COVID-19 adalah: yang pertama, gejala yang paling umum yang dialami oleh penderita COVID-19 adalah mengalami demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang tidak terlalu umum adalah mengalami rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan, diare, mengalami konjungtivitis, yaitu perubahan warna mata menjadi merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala yang serius bagi penderita COVID-19 adalah mengalami kesulitan dalam bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau merasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara ataupun bergerak. Penyebab COVID-19 ini bisa menyebar adalah kita bisa terjangkit virus COVID-19 ini jika kita menghirup droplets yang keluar dari batuk atau nafas bersin orang yang terjangkit virus COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Cara mencegah penyebaran virus COVID-19 ini adalah melaksanakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya tidak mudah terjangkit virus COVID-19 ini. Tidak bepergian ke tempat di mana penyebaran COVID-19 ini berlangsung dengan cepat. Jadi, ini adalah data statistik persebaran COVID-19 selama 7 hari. Jadi, berdasarkan data statistik, pada tanggal 1 Mei 2021, pada Provinsi Kalimantan Barat, yang terkena COVID-19 ada 98 orang. Lalu pada 2 Mei, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat menurun menjadi 95 orang. Pada tanggal 3 Mei 2021, tidak ada orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat.
Pada tanggal 4 Mei 2021, yang terkena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat ada 117 orang. Pada tanggal 5 Mei 2021, yang terkena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat ada 116 orang. Pada tanggal 6 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 naik menjadi 120 orang. Dan pada tanggal 7 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat naik menjadi 133 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan orang yang terkena COVID-19 lalu meninggal. Pada tanggal 1 Mei 2021, tidak ada yang meninggal di Provinsi Kalimantan Barat karena COVID-19. Pada tanggal 2 Mei 2021, orang yang meninggal naik menjadi 1 orang karena COVID-19 ini. Pada tanggal 3 Mei 2021, orang yang meninggal karena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat ada 1 orang. Pada tanggal 4 Mei 2021, tidak ada yang meninggal karena COVID-19 ini di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 5 Mei 2021, orang yang meninggal karena COVID-19 ini ada 4 orang. Pada tanggal 6 Mei 2021, orang yang meninggal karena COVID-19 ini naik menjadi 5 orang. Pada tanggal 7 Mei 2021, tidak ada yang meninggal karena COVID-19 ini di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 1 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 ada 25 orang. Pada tanggal 2 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan menurun menjadi 4 orang. Pada tanggal 3 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan naik menjadi 13 orang. Pada tanggal 4 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan naik menjadi 21 orang. Pada tanggal 5 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan menurun menjadi 6 orang. Pada tanggal 6 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 ada 17 orang. Pada tanggal 7 Mei 2021, orang yang terkena COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan naik menjadi 27 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang orang yang meninggal karena COVID-19 ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tanggal 1 Mei 2021 sampai 7 Mei 2021, tidak ada yang meninggal karena COVID-19 ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah gambar yang bertemakan cara mencegah COVID-19 ini. Pertama, saya akan menjelaskan gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini mendeskripsikan bahwa kita harus mencuci tangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini mendeskripsikan bahwa kita harus memakai masker sebelum bepergian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini mendeskripsikan bahwa kita harus menjaga jarak minimal 2 meter. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang gambar yang keempat ini. Gambar yang keempat ini mendeskripsikan bahwa kita tidak boleh bepergian ke tempat yang berpusat penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan lain-lain. Sebelum pandemi COVID-19 ini muncul, kita masih dapat pergi ke sekolah untuk bertemu bersama teman-teman, belajar di sekolah bersama teman, dan lain-lain. Saat pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung, kita sudah tidak dapat pergi ke sekolah,
karena kita harus menjalani protokol kesehatan 3M yang baru untuk menghindari penyebaran ataupun penularan virus COVID-19 ini, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelebihan pendidikan di masa COVID-19 ini adalah kita dapat belajar di rumah melalui aplikasi yang membantu kita dalam proses belajar mengajar, di aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain, yaitu merupakan homeschooling. Dan kita juga dapat menggali informasi melalui sosial media. Kekurangan pendidikan di masa COVID-19 ini adalah kita tidak dapat belajar di sekolah dengan teman-teman, sehingga berkurangnya rasa bersosialisasi kita terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budaya yang muncul di masa pandemi COVID-19 ini. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan budaya diwariskan dari generasi ke generasi yang akan mendatang. Budaya yang muncul pada saat pandemi COVID-19 ini adalah adanya budaya new normal, yaitu budaya yang dapat membuat kita beraktivitas secara normal lagi. Tetapi kita harus melaksanakan budaya 3M yang baru ini, yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kelebihan budaya baru ini yaitu new normal adalah budaya ini dapat membuat kita tidak mudah terjangkit virus COVID-19 ini. Budaya ini dapat membuat kita beraktivitas secara normal lagi. Kekurangan budaya baru ini adalah walaupun budaya ini dapat membuat kita beraktivitas secara normal lagi, namun kita harus tetap rutin melakukan budaya ini untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial. Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan, sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif di bidang sosial. Dampak positif COVID-19 di bidang sosial ini adalah hubungan keluarga yang semakin mendekat. Misalnya kita terpisah dari keluarga kita karena kesibukan yang dialami anggota keluarga. Dampak negatif COVID-19 ini di bidang sosial adalah sulitnya untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung, sejak digalakkannya aturan social distancing oleh pemerintah, sehingga banyak orang yang susah bahkan tidak berinteraksi secara langsung dengan sesama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi. Dampak ekonomi adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, ataupun kebijakan, sehingga mengakibatkan perubahan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif di bidang ekonomi. Dampak positif COVID-19 di bidang ekonomi ini adalah kita dapat bekerja langsung dari rumah tanpa harus bepergian ke tempat kerja kita, dengan cara menggunakan aplikasi yang dapat membantu kita dalam bekerja. Salah satunya merupakan aplikasi e-commerce, yaitu merupakan toko online yang merupakan aplikasi yang bertujuan bagi kita untuk berjualan benda secara online atau menggunakan internet. COVID-19 ini juga memberikan dampak negatif di bidang ekonomi. Dampak negatif COVID-19 di bidang ekonomi ini adalah banyaknya karyawan yang di PHK disebabkan oleh perusahaan tempat kerja mereka tidak mampu lagi untuk membayar upah karena menurunnya tingkat penjualan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang olahraga pilihan saya yang menurut saya dapat dilakukan pada saat pandemi ini. Olahraga pilihan saya adalah catur. Mengapa saya memilih catur? Karena catur adalah sebuah permainan atau olahraga yang dapat dimainkan pada saat pandemi ini dan dapat melatih otak kita dalam berstrategi. Catur adalah permainan yang hanya dapat dimainkan oleh dua pemain. Oleh sebab itu, saya mengajak kakak saya untuk bermain catur bersama saya. Jadi, berikut adalah contoh gerakan dalam permainan catur dan peraturannya. Jadi, ini adalah permainan catur. Dimulai dari pion. Pada langkah awal, pion dapat bergerak dari satu langkah ataupun dua langkah. Pada saat pion berada di kotak ini, pion dapat
berubah menjadi benteng, kuda, peluncur, ataupun ratu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang benteng. Benteng dapat bergerak vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kuda. Kuda dapat bergerak sesuai dengan huruf L. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluncur. Peluncur dapat bergerak secara diagonal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ratu. Ratu dapat bergerak secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang raja. Raja dapat bergerak secara diagonal, tetapi hanya satu langkah, vertikal, dan horizontal. Dalam permainan catur, yang putih mulai terlebih dahulu. Tujuannya adalah kita harus menskakmatkan raja, sehingga raja tidak dapat pergi kemana-mana. Kalau sudah, ayo kita mulai permainannya. Catur sangat baik untuk melatih kesehatan otak kita, sehingga manfaatnya adalah dapat meningkatkan konsentrasi kita, dapat melatih ingatan kita menjadi lebih bagus, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam perencanaan. So, from the information that I have shared, we can conclude that COVID-19 is an infectious disease that appears in 2019, and COVID-19 is always mutate continuously, and it has many variants and many symptoms. The ways to prevent COVID-19 from spreading is always washing your hands, always wear mask outside the house, especially before traveling, and keep the distance with other people at least 2 meters. We could prevent COVID-19 by doing some exercises like what I am doing. Dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal sampai akhir pengerjaan tugas proyek ini. Ya Tuhan, kami mohon, tuntunlah kami agar dapat selalu bersikap rendah hati, bersyukur atas berkat dari-Mu, baik suka maupun duka. Ya Tuhan, kami mohon juga supaya kami selalu diberikan kemampuan untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua dan Bapak Ibu guru kami. Semoga dengan melaksanakan tugas yang diberikan dari guru kami ini dapat membuat kami menjadi semakin dewasa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dari-Mu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas proyek ini dengan baik dan lancar. Seluruh doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.